Yo, halo! Kali ini saya mau unboxing dan ngebahas sebuah tablet murah dengan kondisi baru yang kata penjualnya barang cuci gudang. Kalau dilihat dari tampilan depan boxnya ini mirip-mirip sama UI-nya Samsung ya. Jadi ini adalah tablet BrandCode dengan model B17C. Ini saya beli di Tokopedia dengan harga 280.000. Ya, termasuk murah nih buat sebuah tablet. Oke, nggak usah makin lama, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit tabletnya, taruh dulu. Lanjut ada kabel data, masih yang micro USB. Dapat charger atau adaptor dengan output 5 volt 1 ampere. Terus ada kertas-kertas, yaitu kartu garansi dari BrandCode. Ini tempat service centernya, tapi kayaknya udah habis ya garansinya, kan ini unit cuci gudang. Dan ada buku petunjuknya, ini lebih ke selembar kertas sih. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari BrandCode B17C. Lanjut, cek unitnya. Wih, masih plastikan nih. Oke, jadi untuk bentuknya itu seperti ini. Di bagian depan ada layar 7 inch, terus kamera depan dan earpiece. Di bawahnya kosong. Bagian sisi kanan ada tombol pengatur volume, tombol power, dan ini buat reset atau restart kali ya. Dicolok gitu, kayak di Tamagotchi. Di bagian sisi bawah ada mikrofon, sisi kirinya kosong. Di sisi atas ada lubang micro USB dan jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada kamera, lampu flash, tulisan BrandCode, dan lubang speaker. Oh iya, di sini juga ada cover yang bisa dilepas. Di dalamnya ada slot mini SIM 1 dan 2 yang numpuk gitu. Terus ada slot micro SD. Untuk bagian belakangnya ini unik ya, warnanya gold dan ada motifnya gitu. Bertekstur ya, jadi nggak kosong-kosong banget. Dan untuk bahannya ini plastik. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari BrandCode B17C. Lanjut, cek kesetelan tentang tablet. Untuk versi Android-nya ini versi 7.0 atau Android Nougat. Dan patch keamanannya 5 Februari 2018. Untuk penyimpanannya ini udah kepake sekitar 219 MB dari sekitar 1,6 GB. Mungkin yang kepake sistem nggak kelihatan kali ya. Sedangkan RAM-nya udah kepake sekitar 385 MB dari total sekitar 1 GB nih. Dan bebasnya itu sekitar 568 MB. Untuk aplikasi bawaannya ini ada beberapa dari Google dan game gitu, tapi menurut saya ini tuh nggak begitu banyak. Terus enaknya lagi, masih ada yang bisa di-uninstall. Nah, untuk kamera, sebuah tablet jangan berekspektasi, apalagi di harga 200 ribuan, buat pelengkap aja. Oke, ternyata di bagian belakang boxnya ini ada beberapa spek yang tertulis, yaitu jaringannya masih 3G, prosesornya quad-core, layarnya ini 7 inch, kamera depan dan belakang 2 megapiksel, ada Face ID, canggih nih, RAM-nya 1 GB dan ROM-nya 4 GB. Nah, setelah saya cek pakai aplikasi AIDA 64, di sini memang tertulis untuk RAM-nya itu 1 GB, ROM atau internalnya di sini 1,6 GB, mungkin udah kemakan sistem dari 4 GB tadi. Untuk CPU-nya ARM Cortex A7 quad-core 1,2 GHz jalan di 32 bit. Resolusi layarnya 600 x 1024 50 Hz dan menggunakan GPU Mali 400 MP. Nah, untuk baterainya yang tertulis di sini kapasitasnya 1900 mAh. Wah, kecil ya. Dan Android-nya memang 7.0 Nougat API 24. Jadi untuk speknya itu memang nggak ada kejanggalan ya. Saya juga lebih memastikan lagi dengan cek pakai ADB Cell di laptop, hasilnya itu sama. Buat yang nanya kenapa sampai dicek-cek gini, ya takut kayak di handphone 100 ribuan yang pernah dibahas. Itu kan ada beberapa spek yang berbeda ya dengan aslinya. Kalau tablet ini aman lah ya. Oh iya, untuk sinyalnya ini masih bisa keluar ya jaringan 3G-nya. Kalau di daerah saya, jaringan 3G itu masih ada nih. Mungkin di daerah lain ada yang udah dihilangkan. Nah, secara umum dengan spek kayak gitu, untuk sebuah tablet saat ini memang kurang memadai. Android 7 ini sebenarnya masih support banyak aplikasi untuk saat ini. Misalnya kayak YouTube itu masih bisa.
TikTok bisa, aplikasi sosial media atau buat chatting bisa, bahkan buat belajar online juga masih bisa. Ditambah fitur yang bisa memilih penyimpanan aplikasi di memori eksternal, karena memori internal di tablet ini kan kecil. Tapi karena keterbatasan spek lainnya, ketika menjalankan aplikasi itu kerasa lelet alias lemot atau nge-lag, macet-macet, bahkan keluar sendiri alias nggak bisa dijalankan dengan normal. Ditambah nggak bisa banyak menjalankan aplikasi dalam satu waktu alias multitasking. Jadi disarankan hapus dulu dari recent app, baru jalankan 1-2 aplikasi yang mau dipakai. Ini biar ngebantu ngeringanin kinerja prosesnya. Nah, gimana untuk main game? Kalau gamenya itu masih yang istilahnya ringan, kayak Subway Surf, Fast Racing, dan semacamnya, itu masih bisa. Tapi kalau udah jalanin game yang berat atau kebanyakan game-game online populer saat ini, itu hampir nggak bisa dimainkan. Seperti inilah hasilnya. Jadi, intinya masih banyak aplikasi yang bisa diinstal di tablet ini, tapi belum tentu bisa dijalankan dengan baik, atau bahkan nggak bisa dijalankan sama sekali. Ya wajar sih di tablet dengan harga 200 ribuan dan spek yang seperti ini. Untuk tampilan UI-nya ini ternyata nggak sama kayak di depan box tadi ya, dia pakai stok Android dan fitur-fiturnya juga minim. Tapi kelebihannya kalau pakai stok Android gini bisa lebih ringan. Terus saya juga lumayan seneng nih sama desainnya yang nggak begitu polos dan cukup menarik belakangnya ini. Kalau untuk depannya sih biasa aja ya. Nah, dari segi build quality-nya, untuk bahan bodinya ini sebenarnya masih bagus-bagus aja. Tapi di unit saya ini, tombol volumenya tuh keras atau mendelep gitu kalau bahasa saya. Tapi ini masih bisa fungsi atau ada alternatif dari virtual button-nya. Dan ada pecahan bodi atau apa gitu di dalam layarnya ini. Ya mungkin kondisi ini cuma di unit saya aja kali ya. Untuk yang lainnya, macam layar itu kurang tajam, pucat, viewing angle-nya terbatas, tapi masih aman. Speakernya nggak kenceng-kenceng banget, dan kalau di fullin itu cempreng. Terus untuk baterai ini masih termasuk yang nggak boros banget ketika saya pakai. Ya, secara keseluruhan, dari berbagai kelebihan dan kekurangannya, saya masih ngerasa bersyukur bisa dapat tablet di harga 200 ribuan, dan setidaknya masih bisa dipakai atau support untuk beberapa aplikasi saat ini. Ya dengan harga segitu mau gimana pun harus sadar lah, nggak bisa minta banyak. Oke, jadi itulah tablet murah brand code B17C. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.